Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Kamil dengan NIM 2214295. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab dua pertanyaan guna memenuhi tugas mata kuliah Aset dan Liability Perbankan Syariah. Nah, di sini pertanyaan yang pertama adalah jelaskan fokus ALMA menurut 3 orang ahli serta berikan kesimpulan yang dipahami. Dan pertanyaan yang kedua, jelaskan tercermin dalam hal apa saja kebijakan ALMA itu pada bank syariah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Yang pertama ada menurut Antonio, di mana menurut Antonio ini fokus ALMA bagi bank syariah adalah mengkoordinasikan portofolio aset liabilities bank dalam rangka memaksimalkan profit bagi bank dan hasil yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kebutuhan likuiditas dan kehati-hatian. Nah, yang kedua ada menurut Prastimoyo, di mana menurut Prastimoyo ini fokus ALMA yaitu mengoptimalkan pendapatan dan menjaga agar risiko tidak melampaui batas yang dapat ditolerir. Nah, di samping itu juga memaksimalkan harga pasar dari ekuitas perusahaan. Dan yang ketiga ada menurut Bambang, di mana ALMA memiliki fungsi dan kebijakan dalam menjalankan strategi penentuan harga baik dalam bidang lending maupun funding. Secara umum, tanggung jawab ALCO adalah mengelola posisi dan alokasi dana bank agar tersedia likuiditas yang cukup serta memaksimalkan profit dan meminimalkan risiko. Nah, dari ketiga perahli tersebut dapat disimpulkan bahwa ALCO ini bertugas untuk menyeimbangkan antara keuntungan dan risiko dalam mengelola aset dan kewajiban bank dengan fokus utama pada profitabilitas, likuiditas, dan pengelolaan risiko. Tujuannya sendiri adalah untuk memastikan bank tetap sehat secara finansial dan mampu memberikan nilai bagi pemegang saham sambil menjaga stabilitas dan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan keuangan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yang dimana kebijakan ALMA tercermin ke dalam beberapa hal. Dan yang pertama ada interest rate risk policy, yang dimana ALCO harus menetapkan toleransi atas risiko yang ditimbulkan oleh terjadinya fluktuasi tingkat margin bank yang dapat diterima oleh manajemen dan mencatatnya dalam policy statement. Dan yang kedua ada investment policy. Nah, tujuannya sebagai pedoman bagaimana portofolio investasi harus dikendalikan agar diperoleh return yang maksimal, yang dapat menjamin tersedianya sumber likuiditas yang cukup dan kualitas portofolio pembiayaan yang baik. Yang ketiga ada capital policy, yaitu kebijakan permodalan ini mencakup penegasan bahwa ALCO bertanggung jawab dalam mengendalikan besaran modal agar tetap dapat dijaga jangan sampai merosot sehingga berada di bawah dari persyaratan minimum yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Dan yang terakhir ada liquidity policy. Nah, liquidity policy ini bertanggung jawab atas pengendalian risiko, margin, dan posisi modal. ALCO juga bertanggung jawab dalam mengendalikan posisi likuiditas bank. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.